Kenalkan, kita kalau saya dari Capital Glory dan ini dari tamu kita ya spesial ya hari ini ya, Bang Fahri Tama ya. Terima kasih, terima kasih. Aduh, Iya, sebuah apa ya? Penghargaan sih diundang ke sini juga. ya walaupun kita masih via online nanti ya untuk episode berikutnya kita juga bakal ketemuan sih buat nanti apa ya ini masih awal-awal aja kita online dulu ya. Nah, di sini nih kita mau ngebahas ya beberapa ya mungkin kita semua berapa ya fans gulat ya lebih tepatnya ya itu ngerasa ya dengan adanya kehadiran dua company terbesar di dunia sekarang ini ya udah pastikan yang pertama itu WWE dan yang kedua itu AEW kan. Nah dari POV-nya abang nih kan kita kalau lihat ini kan AEW dan WWE ini kan punya roster kan banyak banget ya di dalamnya kan. Mau yang dari sisi yang men, yang woman itu udah banyak banget dari situ. Terus juga ya oke lah maksudnya kalau WWE ini kan punya weekly show-nya kan ada 4 lah kalau bisa dibilang kan. Ada Raw, ada SmackDown, ada NXT, ada Evolve kan. Bahkan juga ada di pengembangannya itu kan juga ada bukan pengembangan sih, lebih ke ya untuk underused wrestler taruh di WWE main event tuh. Main event terus juga sekarang juga ada beli sahamnya Triple A juga ada acara mingguannya juga Triple A. Berarti ya ada sekitar 4-6 acara kan per minggu di situ. Iya. Untuk sisi AEW kan kita cuman ada 2 doang tuh untuk main show-nya kan ada Dynamite, ada Collision. Ditambah juga ada weekly show-nya dari Ring of Honor di situ. Nah, dari abang sendiri nih dengan show-nya yang tadi gua sebutin dari sisi WWE sama AEW ini dengan segitu banyaknya pegulat. Nah, apakah ini terlalu gendut kah rosternya itu maaf ya maksudnya ya terlalu spek nih atau mungkin udah bagus nih udah rata nih dari semua pegulatnya nih gitu. Kalau dari WWE dulu ya, kalau WWE tuh gua ngerasa wah udah stack banget sih. Wah, udah kebanyakan itu. Udah banyak banget ya dari divisi yang di roster Men mau woman tuh udah kebanyakan itu. Gua ngerasa Nah, banget itu. dari yang di Dari Raw booking dia rata tuh. Gue belum ngeliat tuh harusnya di booking malah jadi jobber kayak contohnya Wyatt Six deh. Itu kan udah bagus ya. Setuju Tapi gua, maksudnya diekspor lagi dong. Kayak maksudnya zaman-zaman Bray aja kan si Bray aja punya kreatif kontrol gitu. Tapi si Bo malah dibikin ya gitu deh jadi B aja gitu. Padahal secara build up buat menuju debutnya sendiri kan itu kan wah pada teka-teki lah ada live Twitch lah segala macam kita disuruh mecahin iya udah bagus tuh kan pas debut masih oke tapi lama kelamaan lah kok begini nah itu karena terlalu gendut jadi ya begitu kalau kedua dia yang harusnya bagus malah jadi begitu salah satu actionnya ya yang benar-benar nggak apa ya si Wyatt Six ini memang sih gue setuju sih dengan dari apa ya faction peninggalnya Bray Wyatt tiba-tiba apa ya teka-tekinya tuh tiap minggu kita mesti solve sendiri terus apa ya dengan debutnya juga gue cukup impresif tapi kok lama-kelamaan kok fitnya sama NFT doang ya kayak iya kan kayak jadi gitu kan kayak benar-benar gak ada kemajuannya gitu. Oke lah apa si Joe Gacy sama si Dexter Lumis menang tag team champion gitu tapi kayak is not enough sih menurut gua. Iya jadi kayak kehilangan arah Dengan arah setuju gua di situ. Berarti itu dari kalau misalnya ini kan ada juga kan berapa yang underuse juga kan di WWE ini sampai sekarang yang even pun udah dirilis pun masih banyak banget yang underuse menurut gua. Kayak salah satu contohnya nih yang baru balik aja nih dari Indies ke WWE yaitu si Matt Cardona atau Zack Ryder. Udah lagi setuju. Nah, itu menurut abang ini nih, apakah dia underuse apa mungkin kita tunggu lagi berapa kesempatan untuk dia dapat push lagi nih? Gimana nih bang? Memang sih dia masih baru. Tapi kalau menurut dari POV saya nih, kayak bener-bener kayak kok nih oke lah, dia masih baru, tapi kok malah jadi jobber ya kasarnya gitu. Walaupun kita nggak tahu masih baru gitu. Nah, kalau dari abang gimana nih si Matt Cardona ini?
Kalau Matt Cardona sih di Indi bagus ya, maksudnya dia jadi Deathmatch King, Iya, karir perang, tapi pas benar-benar. balik WWE lah begini lagi. Ya, emang kayaknya WWE tuh mandang Matt Cardona jobber sih. Kalau misalkan emang bener-bener serius, minimal mid card lah, kayak si Carmelo atau siapa gitu. Dia cocoknya mid card sih kalau gue bilang. Iya, US, iya. IC, tag team gitu-gitu. Kan sempet kan tuh yang Open Sempet. Challenge itu kan yang si Carmelo Mm, Hayes kan walaupun ya kalah tapi tetapi dari situ kayak jadi kreatifnya jadi kehilangan arah gitu kan yang dia mm, awalnya fit sama Randy Orton untuk sebagai jobber doang tuh yang jadi korbannya Randy Orton gitu kan mm. kayak dari situ kayak Itu jadi sebenarnya hilang. udah bagus sih. Dia apa naro Matt Cardona di situ buat buat screen time-nya dia ya. Itu udah Iya, bagus sih. udah Gue bagus. malah ngerti gitu. Pas gini lah, kok ada Matt Cardona hubungannya apa? Tiba-tiba dimasukin tapi ya udahlah buat screen time dulu. It's okay sih. Iya itu salah satunya. Dan ya dan itu kan kita ngomongin Mike Cardona ya. Berarti gitu gua mau ngomongin yang paling banyak orang bahas tuh dari Kairi Sane. Nah, iya lagi. Nah, Itu bagus itu. Kairi Sane tuh menurut gua tuh salah satu Ngomong pelat Jepang yang bagus, tapi kok di WWE kok jadi kayak gini gitu ya. Malah apa ya? gimmicknya Ya padahal unik loh. Pirate gimmicknya unik. Princess. Itu Mm. jarang banget kan maksudnya gabungan seorang princess pirate gitu kan. Kayak ya Itu di mungkin explore bisa itu gimmicknya. bisa, iya bisa kalau misalnya kreatifnya nonton One Piece mah bisa menurut gua. Iya, cuman males. Males Males itu. dia malah ngandelin AI juga sekarang gitu Mm. kan. Itu yang jadi hancur sih menurut gua juga Kairi Sane. Terus satu lagi tuh yang menurut gua yang sangat disayangkan tuh Motor City Machine Guns. Wah, iya. Ya, apalagi kan ya apa awal-awal dia debut kan belum lama langsung menang tag team champion. Mm. Cuma memang bentar doang sih tapi dari situ udah hilang tuh dia tuh nggak ada Iya, itu kalau arah gue bilang kemana. WWE itu tim kreatifnya males. Males ya. Bisa itu karakter diekspor. Padahal banyak loh orang-orangnya loh. Padahal yang di Raw beda, di SmackDown beda, di NXT beda, Mm. di kreatifnya tapi bisa-bisanya kayak sehancur itu maksud gua. Gitu. Mm. Oke, berarti dari abang kan tadi ngasih POV tentang Wyatt Six ya. Mm. Nah berarti menurut abang nih pegulat mana nih yang terlalu di overbook dan pegulat mana yang terlalu di underuse nih sekarang. Nah bagaimana mereka ini nih yang darinya dulu overbook yang dulunya underuse nih sekarang menurut abang nih seenggaknya ya mereka semua bisa setara bisa dapat porsi yang sama seenggaknya gitu. Aduh, kalau ngomongin overbook sama underuse, overbook sendiri Roman sih kalau gue bilang. Roman Roman. ya Roman tuh, aduh enak banget gue screen time udah kebanyakan. setuju. Bloodline Saga aja udah kepanjangan itu. Terus Mesti belum ya. lagi tambah feud dia sama Jacob, aduh tambah lagi aja. Iya udah samuan semua isinya di situ ya. Iya. Kalau misalkan overbook, paling kalau mau sama rata, Roman harus ngalah sih. Ngalah sama Jacob gitu. Harus berani ngalah dia. Benar-benar. Walaupun ya bisa dibilang kalau misalnya dia kalah sama Jacob, ya Nggak ngaruh-ngaruh amat sih kalau misalkan kalah sama Jacob mah. kalau dari sisi saya ya, Boleh. mungkin WWE itu mikirnya kalau misalnya dia kalah nih lawan Jacob is too early. Hmm. Too early bukan buat Jacob ya, title reign-nya aja terlalu cepat berarti. Jadinya kan maksudnya kayak ya kan dia baru menang di WrestleMania, terus baru jelang sekitar sebulanan kok langsung kalah gitu kan. Itu sih mungkin WWE agak hindarin itu sih. Jadi menurut gua seenggaknya momen yang pas tuh ya bukan Jacob sih yang di throne sih. Mungkin bisa Siapa Jacob. tuh kira-kira? Gue sih belum punya gambaran sih siapa yang bakal di throne si Roman Reigns gitu kan. Tapi gue punya teori liar itu mungkin kayaknya antara Seth Rollins lagi atau si mungkin ya salah satu dari di Usos ada yang berkhianat di situ. Iya, mungkin jadi Uso lagi gitu kan. Nggak Aduh, tahu jangan sih. deh, jangan. Ya, Dewa Pluto jelek itu. iya, tapi itu kan yang namanya WWE kan suka ada aja kan plot twist yang kita nggak kepikiran sama sekali gitu kan. Iya lagi, Iya, bener. iya itu. Ya berarti kalau overbook tuh nomoris ya. Berarti ya kalau dia yang underuse ini siapa?
menurut Abang, dan bagaimana nih seenggaknya nih pegulat yang underuse ini bisa ya kembali lagi di jalur yang benar gitu, seenggaknya ya punya bookingan yang benar, punya porsiannya yang setara sama yang lain. Aduh, yang underuse, banyak sebenarnya sebelum sebelum apa si Aleister Black keluar kan dia underuse itu. Wah iya, Ya setuju, maksudnya gua setuju, gimmicknya udah bagus, cuman porsinya screen time-nya dikit. gua Dulu setuju bisa banget. lagi tuh, harusnya dieksplor lagi sih. Kayak pas dia habis dari Damian Priest, katanya rumornya mau dimasukin ke storyline Orton buat gantiin Pat McAfee, tahu malah Pat McAfee yang masuk kan ngaco. Iya, tuh ngaco banget sih. Ngaco itu. Ngaco itu. Ya harus berani ambil resiko sih untuk gue WWE emang. Iya. Berarti ya kalau kalau kita ngomongin Aleister Black kan dia udah nggak sama WWE lagi kan, maksudnya udah dipecat gitu. Iya terus Yang buat apa gitu? Maksudnya ya ngerekrut dia lagi buat dipecat lagi apa gitu? iya. Maksudnya, aduh, gue masih nggak habis pikir. Tapi yang gue tanyakan adalah ya siapa nih pegulatnya nih yang masih di WWE sampai sekarang tapi masih underuse nih. Even pun udah banyak gelombang rilis tapi dia masih underuse sampai sekarang. Siapa ya? Akira Tozawa kalau lu misalnya Oh iya sih, setuju sih. Tapi Akira menurut gue, Tozawa gitu. iya, tapi kalau dari sisi gue ya mungkin ada dua problem dari Akira Tozawa. Apa? Mix skill. Oh, Udah pasti itu. ya, mix skill pertama. Dari tiga deh, sorry, tiga. Hmm. Mix skill, ukuran badan, Ya, terlalu junior heavy banget sih, kecil. terlalu cruiserweight lah bisa dibilang. Jadi susah buat dia. Bagus banget itu sama itu. Akira Tozawa, dua itu sih gue bilang. Iya, sama satu El lagi ya, Grande aja yang gimmick lawak kepake. itu. Sama satu lagi menurut gue ya, gue bukan masuk apa ya, mungkin bukan bilang WWE rasis ya atau apa ya. Gue nggak tahu juga maksudnya gimana, tapi karena dia unggulan Jepang. Ah, iya. Iya itu Gue kan. Maksudnya, pesimis sama Evil. apa? Pesimis. Pesimis. Asli, asli gue juga pesimis sama Evil, jujur. Bukan Kayak bukan Evil jelek ya, tapi ya tahu sendirilah bookingan pegulat Jepang kalau buat yang cowok di WWE bagaimana. iya, justru pegulat cewek di Jepang tuh bagus bookingannya. Iya, Bagus. gue Ya bingung emang tuh. ya kecuali sih dulu sih ada si Sari kan, si Sare. Iya, tahu, tahu. Sare yang gimmick yang gak jelas lah itu, sama siapa menurut gue sekarang yang lagi stuck tuh justru Julia di situ. Julia padahal bagus itu kalau mau. Masalahnya di landingin di SmackDown. Coba kalau jadi di Raw, udah kayak Stephanie Faker dia udah Hmm. menang World Champion tuh minimal loh kayak Stephanie Faker. Hmm. Tapi sayang aja di SmackDown malah stucknya di US Women's Title, jadinya udah gitu-gitu aja tuh. Iya. Malah kalahnya lawan Tiffany Stratton, oke lah, maksudnya apa Tiffany deserve it gitu. Tapi menurut gua kurang greget aja gitu sih title reign-nya si Julia sih di situ. Iya, benar. Iya itu. Oh berarti menurut Abang di sini Akira Tozawa ya. Setuju sih gua, dari zaman-zamannya dia di 205 Live juga. Ini harusnya nih bisa di-push lagi nih orang sih. Minimal yang mau sampai World Champion lah. Seenggaknya dulu kan pegulat yang ya maaf kata maksudnya yang pendek-pendek gitu. Itu kan bisa jadi US Champion kan. Ya contohnya aja nih Kalisto. Dulu kan bisa kan Kalisto menang US Champion, terus siapa yang siapa lagi tuh ya yang dulu gua nggak kira sampai menang ini. Ada tuh di NXT dulu yang menang North American Champion si Leon Ruff. Tahu gak Bang? Oh iya, Leon Ruff, iya, tahu. Jobber dia itu. Jobber Gue nggak padahal nyangka tuh. tiba-tiba menang North American Champion, juga kaget di situ. Itu. Bener-bener WWE dah. Iya, seenggaknya ya bisa lah Akira Tozawa tuh menang mid card champion sekali aja. Mau dia IC, mau dia apa Iya. atau dia suruh balik ke NXT juga nggak pernah menangin North American Champion dah. Seenggaknya ada title mid card di karir dia gitu loh. Iya, benar. Tuh. Berarti dari sisi itu, nah berarti yang WWE kan udah kita bahas nih. Kita akan bahas di AEW nih. Gimana nih Bang? Yang di roster di AEW nih gimana nih sekarang? Sebenarnya sih kalau AEW sendiri untuk secara storyline belum terlalu stack sih, walaupun emang kadang ada juga yang bilang stack lah atau segala macam.
Tapi menurut gue belum sih, masih rata porsinya. Darby Masih rata ya? Allin, iya gue kenapa gue bisa bilang gitu, karena gue ngeliat Darby Allin aja yang postur badannya kecil aja kan masih bisa menang AEW World Champion tuh, sebuah ini kan, apa ya, ya gitu, ngerti kan Sebuah maksud gue? sebuah kayak jarang-jarang lah maksudnya kan, kayak Iya, sebuah kompetisi wrestling untuk iya, untuk ukuran pegulat yang kurang besar badannya, yang kurang berotot, bisa kurang atletis iya, gitu maksudnya badannya, bisa menangin title tertingginya gitu kan ya. Ya ya. Bukan seorang monster yang kayak Brock Lesnar, Obafemi gitu kan, iya, otomatis pasti menang gitu kan maksudnya kan. iya. Iya iya. Justru kalau di AEW menurut saya kebalikannya, Bang. Oh gitu. Iya, justru kayak kita ngeliat kan kalau Obafemi ini kan kalau di AEW-nya kan ada Kyle Charger ya. Ya, Dan Charger juga sekarang juga malah jadi underused banget di AEW. padahal bagus lah itu. Padahal dia bagus kan, zaman-zamannya dulu di mana no, di New Japan, di Iya, TNA itu itu bagus ya. bagus tuh dia tuh. Malahan di AEW jadi kayak gitu, malah jadi apa? Malah jadi bodyguardnya Don Callis dia. Hmm. Brian Cage juga underused lagi. Andrius ya setuju, walaupun dia cedera tapi walaupun dia udah sembuh cedera tapi nggak ada return-returnnya, masih ini banget, gantung banget dia tuh juga. Mm-mm. Berarti Harusnya bisa dua itu bisa di-push sih. Bagus itu. bagus, setuju gua. Oke, berarti dari menurut abang seenggaknya pembagian rosternya tuh apa rata ya berarti ya untuk porsi. Itu rata itu. Kalau dari POV saya sih ya, menurut saya sih untuk sekarang udah cukup lah, udah cukup oke, tapi masih ada kurangnya. Gimana tuh? Menurut gua AEW ini kan punya weekly show kan 2 ya. Ada Dynamite sama Collision. Dulu kan ada Rampage ya, tapi Rampage kan udah nggak ada lagi kan tuh Rampage. Nah, justru di situ dengan rosternya dia yang sangat banyak, gue justru ngebayanginnya nih ya, kalau WWE ini nih lebih banyak daripada AEW, tapi di WWE itu kebanyakan jobber. Benar. Setuju. Ya, setuju kan? Di AEW itu banyak, tapi banyak itu tuh banyak superstar di Indies. Itu ngambil top pegulat di Indies, top pegulat di company sebelumnya yang kayak di WWE dia ambil, di NJPW dia ambil, di TNA dia ambil, di mana lagi itu di sempet ada di Ring of Honor dia ambil juga pegulat-pegulat topnya dulu. Nah ujung-ujungnya kan di satu roster kan di AEW kan. Di situ jadilah beberapa pegulat tuh jadinya tuh ngerasa kayak, kalau gue ngeliatnya tuh yang dulu harusnya superstar kok malah jadi jobber, malah jadi nggak kepake lagi sama AEW sekarang gitu. Nah di situ menurut gue jadinya AEW itu tuh udah banyak korbanin banyak pegulat yang harusnya dia bisa jadi top tapi malah jadi underuse atau malahan ya jadi nggak kepake lagi. Contohnya siapa? Gua tuh Jay Little. Oh iya. Iya lagi benar. Ya, Tapi udah tua dia. udah tua sih, tapi seenggaknya ya walaupun dia udah tua, tapi di AEW kan juga dulu siapa Samoa Joe dengan umurnya dia udah tua juga masih bisa menang World Champion kan. Samoa Umur Joe berapa sih dia? udah Semua aja. 47. Hah? Udah 47. 47. Lah, tua banget. Nggak salah. Iya, makanya dia tuh seangkatan sama si Empang setahu gua. Kok nggak kelihatan tua ya? Nah, itu dia udah termasuk yang pegulat yang tua lah, dari makanya kan pas lagi dia ngelihat John Cena pensiun, AJ Styles pensiun, dia ya sempat kan komen kayak waktu gue juga nggak bakal lama lagi nih buat pensiun. Iya. Ya apalagi dengan fisiknya dia sekarang kan, Samoa Joe juga ya udah tinggal tunggu waktu aja sih dia buat pensiun sih. Udah cukup sih gelarnya. Iya, menurut gua tuh satunya tuh Jay Little, terus Ace Austin menurut gua tuh. Ace Austin tuh sayang Itu banget menurut gua. Ace Austin bukannya masih baru ya? Masih Jatuhnya. masih baru sih, dia kan baru signing kan tahun lalu ya. Tapi menurut gua seenggaknya yang sign in tahun ini aja yang kayak macam si siapa The Dogs aja ya. Si The Dogs namanya aneh sih jujur sih ya. Aneh itu. Namanya aneh. Aneh. Tapi
The Dog saja tuh udah dapet porsi match di PPV tuh udah lebih banyak daripada si Ace Austin. Ace Austin aja kan sampai sekarang kan belum pernah tuh debut di PPV-nya AEW sama sekali. Belum. Ya belum. Sekalinya Ace Austin gulat di weekly show juga kalah terus gitu kan. Udah gitu Kayak lawannya Moxley lagi, Pak. lawannya Mox, lawannya Okada buat ya maksudnya ya buat ramein match aja gitu, kayak kasihan sih. Dulu kan di TNA kan bagus banget ya, gue ngeliat, gue kan tau dia kan dari TNA kan, yang dia Iya, gue juga tahu dominasi, dia dari situ. ya dia aja menang X Division Champion tuh bagus banget menurut gue. Gue ngeliat skillnya dia, ya apa mic-nya oke lah gitu, maksudnya skill gulatnya juga bagus banget menurut gue. Tapi sayang banget dia malah milih AEW, malah jadi nggak kepake gitu, maksudnya sekali kepake juga jadi jobber gitu, kayak sayang banget sih Ace Austin menurut gue. Harusnya stay TNA sih ya. Iya Kayak harusnya dia. malah pindah WWE jadi begitu dia. Siapa maaf? Si Eric Young kan Oh, stable-nya iya, itu. Iya. Sanity promising tapi begitu. Ya itu sih. Tapi dia sekarang di TNA udah oke lah, Eric yang lah dengan umur ini udah tua, feud-nya dia ada terus lah gitu kan. Sekarang kan lagi sama EC3 kan ya. Nah itu sih apa menurut gua dua pegulat itu si Jay Little sama Ace Austin sayang banget. Kalau di sisi Women's menurut gua yang sangat sayang banget itu Camille. Camille siapa ya? Gue baru denger. Ini yang dulu bodyguardnya si Mercedes Moné. Yang mana ya? Gue lupa. Ya, ada yang dia tuh dulu tuh sebelum ke AEW tuh dia jadi pemenangnya NWA Women's Champion. Oh, nama Dia, baru. iya, dia tuh baru debut tuh udah lumayan lama deh. Kalau nggak salah tuh 2024. 2024 dia debut. Dia kan langsung jadi ini kan apa ya, bawahannya si Mercedes Moné. Nggak notice lagi gue. Ada. Ya coba deh abang cari deh. Camille itu menurut gua dia sangat banget sayang banget, potensinya tuh pada gede banget, padahal dia seenggaknya bisa jadi inilah kayak siapa kayak Megan Bayne kan, kalau itu Megan Bayne bisa jadi Lena Cross, seenggaknya ya seorang powerhouse wanita gitu. Tapi ya kalau si Camille ini nih ya sayang banget, padahal kan dia baru return kan kemarin kan di Dynasty kan, yang dia open challenge-nya yang dia nantang si Willow Nightingale. Kayaknya terakhir sempet deh yang dia lawan Willow itu deh. Tapi kan kalah kan. Udah di situ udah nggak ada lagi tuh dia arahnya mau kemana segala gitu. Nanti coba apa tadi deh, sebelum dia ke AEW itu bagus menurut gua. Gua tuh pas dia keluar dari NWA justru gua berharap dia itu ke WWE. Lah, kok malah ke WWE? Kenapa? Karena justru kalau dengan postur tubuh dia yang lebih tinggi daripada Zarya, dia lebih tinggi daripada Zarya kebetulan, dia di WWE itu bisa dominasi banget sih menurut gua. Bisa nguncangin divisi Women's-nya NXT. Ini cuma kasusnya kayak si Raquel ntar. Raquel kan begitu juga modelannya, powerhouse juga, cuman ya jadi begitu. Iya sih, bener sih. Sebenarnya kalau di Raquel emang ya gue sih mungkin ya akan ada waktunya sih. Mungkin kayak justru kalau kulihat Camille bukan kayak bukan kayak si Raquel, lebih mirip kayak Jade Cargill. Jade Cargill ya. Ya, lebih mirip Jade Cargill si Camille itu. Coba deh abang cari deh. Dia tuh apa karirnya oke menurut gue sebelum jadi AEW. Nah berarti kalau di AEW ini menurut abang yang overpush nih siapa nih? Moxley lah, udah jelas. Siapa lagi? Setuju sih. Aduh, gua mungkin ya terbilang bias ya. Maksudnya gue emang fans beratnya Moxley. Gue ngikutin dari zaman Wrestle pecah soalnya bubar. Iya. Itu dia pas awal debut bagus tuh. Bagus buat, maksudnya bookingannya masih oke lah, tapi lama-lama pas kapan gitu gue lupa titiknya di stagnan tuh pas bikin Death Rider deh kalau nggak salah. Oh, Blackpool Combat Club.
Justru di Blackpool Combat menurut saya belum stagnan, Bang. Iya, itu iya. Iya, stagnannya di situ. Oh, maksudnya belum terlalu stagnan. Justru menurut gue yang udah ya stagnan banget tuh pas dia dipaksain menang World Champion lagi yang terakhir itu. Itu dia bener. Dan tiba-tiba dia masukin ke koper. Iya, nggak Iya, nonsense sih gimmicknya sih jujur di situ. iya, Yang dia ngalahin Bryan Danielson kan, di mana tuh iya benar. gimmicknya kan. Itu udah mulai Iya. stagnan, udah mulai aneh dulu gue di situ. Udah mulai aneh udah, benar. Iya, Gua itu dia sih satu put over dia. apa? Overbook banget, put over talent deh minimal. Iya, Capek iya. gitu. Seenggaknya ada yang ngalahin dia gitu. Tapi terakhir juga ngalahin dia juga veteran loh. Si Kyle O'Reilly. Dia udah lama. Kenapa? Terakhir Moxley kalah di singles kan lawan Kyle O'Reilly dia. Iya, cuman malah nggak ke arah ya kayak ini si Kyle. Nggak ada Ya kan, body fit jadi kemana gitu orang tuh. kan habis dia lawan Moxley dia cedera. Oh, Cedera terus baru balik lagi kemarin di Dynasty yang dia menang Trios Champion loh sama si Roderick Strong sama si Orange Cassidy. hmm. Iya. Dari Gue situ bakal sebenarnya sih yang gue bingung tuh. Padahal tuh harusnya kalau Jon Moxley pas dia kalah sama O'Reilly itu ya maksudnya harusnya ya jangan dikasih overpush lagi gitu. Harusnya kan momentumnya kan momentum kalah nih. Maksudnya ya jadi udah jelek gitu kan. Masih dipaksain gitu. Itu sih yang gue bingungin sih. Itu sih kalau overbook sih, Moxley. Overbook Moxley. Overbook Setuju sih banget. gua. Itu yang gue kasihan juga sebenarnya member-membernya sih jadi stuck juga sih. Iya. Kayak Claudio Castagnoli itu aduh. Sebenarnya awal-awal dia di AEW kan dia kan menang World Championnya di Ring of Honor sih. Oke lah di situ. Oke. Terus dia sekarang sempat menangin apa yang iya si MMA gitu kan. iya World Heavyweight Champion juga pernah menang. Terus juga pernah menang Trios Champion juga kan sama Wheeler Yuta sama si Pac gitu. Jadi gue kasihan tuh justru si Claudio sama si Pac. Bisa tuh mereka seenggaknya bisa jadi singles kompetitor gitu, jangan nggak perlu ada Moxley gitu. Padahal mereka kan harusnya kan top pegulat kan. Apalagi Pac itu kan udah lebih lama di AEW itu dibanding Moxley. Masa? Iya, justru lebih lama Pac daripada Moxley. Dari kapan? Bukannya bareng? Enggak, justru kayaknya lebih duluan Pac deh, seingat gue ya. Coba nih gue cari di Google ya. Episode pertama itu Moxley juga debut di ini kan dia. Nah, kalau Moxley itu debutnya di PPV. Iya. Di bulan Mei. Kalau si Pac itu debutnya di Januari. Oh, benar-benar pertama tuh ya. Iya, lebih lama si Pac, beda berapa bulan doang sih. Tapi harusnya kan seenggaknya Pac itu udah ngerasain menang banyak champion gitu kan dibanding Moxley kan. Iya kan. Justru lagi iya, terus sih yang juga disayangkan ya emang Pac itu kan karena suka ada masalah visa kan, dia juga orang Inggris kan ya. Dia juga orang Inggris, terus juga permasalahannya juga yang kedua kan apa dia juga sering cedera. Iya, jadinya ya mungkin momentum dia buat menang World Champion masih kurang, tapi menurut gue pengen banget ngeliat Pac itu seenggaknya menang World Champion sih. Dibanding Moxley. Darby ya? Iya. Kalau Darby oke lah, masih masuk akal karena dia four pillars-nya AEW kan. Ya sama Semi itu hilang tuh. Semi itu juga malah muncul di Ring of Honor tuh. Udah juga ada stuck tuh. Oh iya sih dia menang apa Ring of Honor Tag Team Champion kan sama si Beast Mortos kan, tapi nggak ada bookingan lagi buat dia, padahal dia megang title padahal loh. Dia dulu TNT Champion kan kalau nggak salah sempet. Iya, dua kali sama si siapa feud-nya dia tuh sama Cody Rhodes kan, dia sempat feud sama Cody Rhodes. Sama si Rusev juga pernah, dulu kan namanya masih Miro kan. Di AEW. Terus sempet juga dia apa yang dia sama Inner Circle kan tuh. Terus juga masuk Jericho Appreciation Society itu juga aneh juga tuh di AEW tuh.
Sama yang terakhir kan dia juga sempet ini kan join juga tuh apa Don Class Family sebelum rame itu. Apa? Dia juga sempet join ini Don Class Family. Sempet ya? Sempet ya. Bentar banget itu, bentar banget. Lebih bentar dia dibanding si Will Ospreay. Will Ospreay cuma masuk lama kan. Justru tuh si Sammy Guevara tuh justru salah satu member pertamanya. Dulu kan line up kan si Don Callis tuh semenjak si apa? Oh iya Don Callis. Iya Semi benar. Semi pernah ada si Semi, ada si Will Ospreay kan tuh pernah tuh mereka bareng kan. Ospreay sebelumnya United Empire kan? Nah, tapi kan dia tuh dua faksi sama kayak si Andrade. Iya benar. Ya, sama kayak si Andrade kan dia. Ada juga sih satu lagi tuh sama si ini Powerhouse Hobbs si Royce Keys. Ya kan, bertiga tuh mereka tuh. Nah, dari situ kan apa jadi ada si Takeshita juga ada, terus si Will Hobbs kan keluar kan dari situ join The Ops kan dia. Terus si Semi kan keluar join LFI. Enggak, sama LFI dia justru tag team sama si dulu sama si Dustin Rhodes sama si Goldust. Iya. Iya, tag team sama si The Goldust. Terus baru dari situ kan dia join LFI itu sama si Rush. Iya, sayangnya tuh menurut gue tuh salah satu juga yang gue lupa bahas juga yang Andrews juga di AEW Rush. Ya, terus bukan lebih ke Ring of Honor ya? Enggak, justru dia signing kontraknya tuh di AEW. Oh. Soalnya kan dia sebelum si Tony Khan beli Ring of Honor, si Rush itu udah sign duluan sama AEW. Oh, gue kira Raw dia. Iya, emang awalnya kan di Raw dulu kan, tuh feud sama Bandido sama banyak lah kan dia sempat bikin LFI kan tuh ada si siapa dulu ada si Dragon Lee juga kan dulu di Ring of Honor kan Dragon Lee. Jadi di situ ke AEW ya jadi kayak gitu tuh kagak ada jelas hubungannya malah menang sih si Rush ini menang squash mulu tuh lawan pegulat Indies yang nggak jelas tuh. Sayang sih menurut gua Rush juga. Nah, ini kan yang tadi yang menurut saya nih yang Andrews dari AEW. Kalau dari abang sendiri yang Andrews ini siapa nih di AEW nih salah satunya? Siapa ya? Andrews? Ya itu tadi Lance Archer sama si Brian Cage dua itu. Andrews setuju sih. Padahal dulu Brian Cage di TNA bagus banget sih dia sih di situ sih. Brian Cage tuh gue taunya malah dari zaman Lucha Underground. Wah itu juga tuh dia tuh juga gila banget di situ tuh. Bagus dia. Ya itu sih Brian Cage sih ya emang di AEW juga sering cedera sih dia. Iya. Tapi padahal menurut gue ya harusnya sih kalau misalnya si Tony kan ngelepas Brian Cage sih gue berharap aja ke WWE sih. Dia gaya gulatnya WWE banget sih. Semoga. Iya, walaupun jangan berharap banyak ya. Will Hobbs aja jadi begitu. Iya, itu faktornya sih kayak aduh kalau misalnya mau ngomongin gaya gulatnya cocok tapi bookingannya belum tentu cocok di mereka itu. Aduh, Royce Keys juga malah menang squash mulu kan lawan siapa lawan si hari ini di SmackDown lawan Angel Garza kan. Aduh, maksudnya kayak nggak ada lawan yang pas buat dia. Oke lah ada lawannya MFT kan nih kan mungkin buat depannya gitu. Tapi tetap aja sih ujung-ujung gue juga ngeri mungkin tahun depan bisa aja dia kena PHK tuh si Royce Keys kalau nggak pakai mau WWE. Itu dia di SmackDown satu segmen sama Jacob kan face to face. Iya, dia kan di backstage kan, jadi kayak ya belum kelihatan lah ininya lah. Mungkin tease kali, mudah-mudahan sih tease ya. Iya, semoga sih. Dan sih gue lebih mau ngelihat si Cody Rhodes ini nih bikin faction baru.
Factionnya tuh isi tuh mantan pegulat AEW semua tuh. Hmm. Kayak si Cody Rhodes, si si Royce Keys atau Will Hobbs sama Ricky Starks. Oh ya, Ricky Saint. Iya, justru kan dulu si Will Hobbs sama si Ricky Starks kan pernah di faction bareng kan di AEW no, Iya, yang Timan kan sempat di ini tim tes, FTW. tim tes, iya tim tes Iya. itu. Sama si Brian Cage juga, sama si Hook juga kan pernah. Nah justru menurut gua kalau misalnya si Royce Keys sama Ricky Starks digabungin lagi, udah nanti digabunginnya tuh sama Cody Rhodes menurut gua cocok sih di situ sih. Kalau Cocok. misalnya bookingannya bener nih, kagak males nih WWE nih. Itu kan penyakit kan tuh, penyakit Iya. kan. Aduh, kacau WWE dah. Iya. Aduh, padahal tuh kalau misalnya bener-bener bisa dipakai no pukulannya no Wyatt Six lah seenggaknya lah tuh. Menurut gua sangat disayangkan sih no gelombang rilis kemarin sih itu. Iya, sayang banget. Menurut Abang tuh dari kesekian banyak itu tuh yang paling sangat disayangkan siapa pukulannya? Hah? Wyatt Six. Wyatt Six ya? Soalnya dari build up sih gue ngeliatnya build up sedemikian rupa kita suruh nyari itu tahu-tahu malah jadi begitu. Aduh, Iya, setuju. potensinya gede banget itu padahal kalau bookingannya bener. Wyatt Six sih benar. Justru kalau dari saya tuh pertama benar pasti jelas Wyatt Six. Kedua Motor City Machine Guns itu sayang banget itu tuh. Walaupun memang sebenarnya sih katanya dia bakal ke AEW ya, semoga beneran aja ke AEW lah, selamatin tag team division di sana kan juga lagi jelek ya di AEW. Bosen yang menang FTR lagi, Young Bucks lagi yang menang kan di AEW kan. Tag team juga bejibun di AEW juga kepake-pake di sana kan. Terus siapa Mentereng lagi private party. pasti itu juga sayang tuh kan si Mark Quinn kan lagi cedera lagi tuh dia, cedera. Iya, itu awal-awal AEW tuh dia tuh. Private Iya, party. yang dia ngalahin yang Mas kan di turnamen itu kan sempet. Iya itu sih sayang sih itu pasti padahal dia pas dia menang tag team champion di AEW tuh udah pas banget tuh momentumnya no. Tapi kalahnya gara-gara datang si Hurt Syndicate. Ya iyalah jelas lah lebih gedean pamornya Hurt Syndicate dibanding Private Party, dikasih lah title ke mereka. Bener. Iya, isinya juga orang tua semua kan, mobil Ashley sama Shelton Benjamin bisa ada kepala 5 kan si Shelton Benjamin no. Iya. Si Bobby udah 40-an akhir dia. Udah tua semua. Sekarang juga di AEW juga ya nggak kepake juga sih menurut gua sih, malah jadi hilang arah booking no Hurt Syndicate juga. Iya. Mungkin ya faktor umur juga kali. Wajar lah. Wajar sih. Justru kalau menurut gua ya setelah Monster City Machine Guns tuh yang sangat disayangkan ya jadi bilang ya Aleister Black sih itu juga sayang banget sih. Iya, sayang banget. Itu gimmicknya kalau diekspor, kalau nggak males aja itu pasti bagus itu. Iya itu sayang banget tuh. Sama terakhir yang terakhir tuh ini nih menurut gua Santos Escobar sayang banget tuh orang tuh. Dia bukannya sempat kepake di Triple A kalau nggak salah. Iya sempat kepake kan, dia kan feud sama si Dr. Wagner Junior kan. Tapi dia cedera si Santosnya no pas lagi match yang di mana tuh ya, yang Rey Reyes. Ya itu sempat nonton. Iya cedera tuh dia di situ, cederanya kan lama kan, kayak recovery-nya sekitar 8 bulanan. Pas lagi cedera lagi rehab malah kena PHK. Iya. Sayang. Jadi sayang banget tuh. Dia kegiur sama WWE sih, padahal AEW udah mau kontak dia itu. Iya.